Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Banjarnegara dan yang terhormat Ibu Dewan Guru SDN Banjarnegara. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di kelas 4 di SDN Banjarnegara. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan dukungan, memberikan support kepada saya sehingga saya bisa berada di sini bersama dengan Bapak dan Ibu Dewan Guru semuanya. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dewan Guru SDN Banjarnegara yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah kita yaitu di SDN Banjarnegara. Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, sebelumnya saya ingin meminta maaf, saya berada di sini tidak bermaksud untuk menggurui. Tujuan saya di sini hanya ingin menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Mungkin ada beberapa yang materi yang akan saya sampaikan yang belum pernah atau belum dilaksanakan oleh Bapak atau dan Ibu Dewan Guru semuanya. Jadi di sini kita adalah sharing atau berbagi pengalaman dan berbagi praktik lagi. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Dan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Asifuddin SPD, kepada beliau dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ija dzikri asbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala Al-Qur'anul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fardun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang saya hormati ibu-ibu guru SD Banjarnegara, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah kita masih dikaruniai nikmat sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga karenanya kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan dan kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, kami atas nama Kepala Sekolah tentu saja terkait dengan kegiatan ini amat sangat mendukung sekali. Karenanya itu kami patut menyampaikan apresiasi kepada Ibu Putri. Semoga ilmunya bisa dibagikan kepada rekan-rekan sejawat, rekan-rekan satu sekolah. Diharapkan mudah-mudahan mereka yang masih muda-muda ini bisa mengembangkan kreativitasnya terkait dengan kegiatan belajar mengajar.
kegiatan belajar mengajar ini dari sejak tahun 2005, 2006 gitu. Yang saya tahu itu udah banyak sekali. Kadang kaitannya dengan metodologi mengajar ini, kadang model usia saya itu udah banyak sekali. Dan memang wajar selama itu memang buatan manusia. Selama itu buatan manusia terus selalu berubah dan berubah seiring dengan kondisi dan perkembangan zaman. Kecuali yang tidak berubah itu adalah Al-Quran. Selama itu buatan manusia, hasil cipta karya manusia, apapun bentuknya, seiring dengan perubahan zaman, kemajuan zaman, terus akan mengikuti perubahan dan perubahan. Karena itu kita tidak bisa memungkiri, kita ikuti perubahan-perubahan ini, kita ikuti apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya di dunia pendidikan. Ibu-ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan, kami juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu guru yang telah juga mensupport, memberikan dukungan motivasi kepada ibu Tri yang mengikuti calon guru penggerak. Mudah-mudahan ibu juga nanti yang mudah-mudahan khususnya terus melaju, terus mengikuti jejak ibu Tri, diharapkan di ASG Belajar Negara tidak ketinggalan amat dengan sekolah-sekolah lain. Kemudian satu hal yang kami sampaikan lagi terkait dengan kegiatan AMPK. Kami berharap administrasi yang kami share atau yang menjadikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Ibu, sebelum kita melanjutkan ke acara inti, yaitu acara diseminasi budaya positif di sekolah, karena ini kan jamnya jam siang, jadi kita speaking dulu sebentar ya. Kita nyanyi bersama sambil bergerak. Oke, jadi tangan ke atas gapai tujuan, tangan ke samping bergandengan tangan, tangan ke depan fokus harapan, tangan didekatkan bertepuk tangan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Bisa? Bisa. Nah ini Bu, ice breaking ini penting bukan buat anak murid tetapi buat kita juga gurunya supaya kitanya juga happy. Karena kan kalau anak-anak yang mau happy kan berarti gurunya juga harus happy, betul nggak? Betul. Oke, kita mulai ya Bu. Tangan ke atas capai tujuan, tangan ke samping bergandengan tangan, tangan ke depan fokus harapan, tangan didekatkan bertepuk tangan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Tangan ke atas capai tujuan, tangan ke samping bergandengan tangan, tangan ke depan fokus harapan, tangan didekatkan bertepuk tangan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Tangan di atas capai tujuan, tangan di samping bergandengan tangan, tangan ke depan fokus harapan, tangan didekatkan bertepuk tangan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Terima kasih ibu-ibu yang saya hormati. Tadi sekilas sedikit untuk memberikan kita semangat walaupun waktu memang sudah siang. Langsung saja kita ke intinya. Hari ini saya akan mendiseminasikan atau menyebarkan informasi tentang budaya positif di sekolah. Oke, nah konsep utama budaya positif yang akan kita bahas hari ini ada 8. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, selanjutnya yang keenam posisi kontrol restitusi, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi.
Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa saja Ibu? Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Iya, ada lagunya ya. Sudah pernah kita nyanyikan ya? Aku menyanyi juga. Coba, ada yang mau menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masya Allah, sudah tahu semuanya ya Ibu ya? Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin di sini yaitu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai kebajikan. Tadi dalam disiplin positif juga ada nilai-nilai ya. Nilai-nilai kebajikan. Apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, maupun bahasa maupun latar belakangnya. Dan nilai-nilai kebajikan ini di sini kita rangkum dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Yang tadi sudah kita nyanyikan bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu ada berapa nilai? Ada 6 yang tadi sudah kita bahas. Nah, selanjutnya di sini menurut IPU Primary Youth Program bahwa nilai-nilai kebajikan diantaranya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, sampai dengan ke komitmen. Selanjutnya berdasarkan keterampilan hidup atau life skill bahwa nilai-nilai kebajikan itu antara lain adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, materi yang selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwa di sini kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan ya Ibu ya. Nah, di antara 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, seperti kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Selanjutnya, nah ya primernya. Kemudian yang kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja yang kita butuhkan? Rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, kolaborasi. Ya, itu adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya kebutuhannya adalah penguasaan. Penguasaan ini contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi diakui dan didengar. Dan yang keempat, kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Yang seperti apa contohnya? Contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan 5 kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kesenangan. Yaitu contohnya adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Piknik kira-kira masuk ke kebutuhan dasar yang mana? Kesenangan. Nah, oke, kita lanjut ya Ibu. Nah, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang motivasi.
Baik, ibu-ibu, untuk motivasi perilaku manusia di sini, untuk pengertian dari motivasi itu apa? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi di sini kita bagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal ini ada dua. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau biasanya adalah dalam bentuk hukuman. Sedangkan motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita di kelas, ibu-ibu sering memberikan hukuman tidak? Hukuman. Apabila ada anak yang ribut, kemudian anak yang bertengkar, kemudian ada yang bolak-balik keluar kelas, itu biasanya diberikan hukuman ya. Nah, kalau misalkan kita membuat motivasi, kamu harus belajar yang rajin. Kalau tidak, nanti akan ibu guru hukum. Nah, berarti itu motivasinya termasuk eksternal atau internal? Eksternal, karena tadi ada kata-kata ibu guru hukum, berarti itu maksudnya ke eksternal. Atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, anak-anak kalian harus belajar yang pintar ya. Nanti kalau pintar ibu guru akan berikan hadiah, diberikan coklat. Nah, berarti itu maksudnya eksternal atau internal? Eksternal juga, yang termasuk eksternal, tapi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Itu juga motivasi. Nah, selanjutnya ada motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nilai-nilai di sini yang dimaksud adalah yang tadi, nilai-nilai kebajikan. Seperti apa tadi? Ada yang mau menyampaikan? Contohnya nilai-nilai? Kalau misalnya anak-anak belajar rajin ya, takut tidak naik kelas dan nilainya gitu. Jelek ya. Berarti itu maksudnya apa kira-kira ibu? Eksternal atau internal? Internal. Eksternal. Jadi kalau memang ada hukuman dan ada imbalan itu maksudnya itu eksternal. Jadi dipengaruhi dari orang lain. Itu eksternal. Tetapi kalau internal itu contohnya saya mau belajar dengan diri sendiri. Saya mau belajar yang rajin supaya saya bisa pintar, supaya saya bisa berprestasi, supaya saya bisa membanggakan diri sendiri dan orang tua dan guru. Nah, itu Kesadaran maksudnya sendiri. ya kesadaran diri sendiri itu maksudnya ke ya internal, motivasi internal gitu ya. Saya bekerja kelompok sama teman-teman itu internal juga. Ya, saya mau mengerjakan tugas kelompok bersama teman-teman supaya saya bisa memahami materi ini. Iya. Berarti kan dari diri sendiri internal. Nilai-nilainya apa kira-kira yang diperoleh kalau misalkan kita menggunakan motivasi internal? Nilai-nilainya bisa percaya diri, kemudian bisa mandiri, itu kan nilai-nilai. Walaupun motivasi internal itu awalnya dari eksternal, gitu kan? Kayak tadi tuh, saya mau kerja kelompok kan awalnya kan dari gurunya kan? Iya. Karena kesadaran diri sendiri dia lakukan, berarti dorongan dari eksternal itu. Tetapi kalau memang dia mengerjakan tugasnya karena disuruh guru, kalau nggak mengerjakan tugas takut dimarahin guru, nah itu berarti masuknya ke eksternal karena ada rasa takut dihukum. Bukan begitu. Anaknya sudah sadar gitu. Iya. Ya. Saya mau kerjain lah. Iya. Kan awalnya emang eksternal kan dari Iya. gurunya, tapi karena sudah ada kesadaran diri sendiri, dia masuknya internal. Nah, tapi kalau di sini eksternal, di sini maksudnya adalah ada dua, ada terkait dengan hukuman sama Iya, imbalan kalau gitu. mengerjakan nanti dulu, Iya. baru jelas. Pokoknya dari jalan itu pokoknya ini eksternal ya. Eksternal, pokoknya yang pengaruh dari orang lain itu eksternal. Kalau dari sendiri Internal. Nah, kira-kira bagusnya yang mana nih, ibu-ibu? Kita memberikan motivasi ke anak-anak, apakah yang eksternal atau internal? Internal. Yang internal betul sekali, Benji. Yang internal karena dengan kita menerapkan motivasi internal, nanti ini akan memberikan kekuatan kepada peserta didik kita dibandingkan dengan memberikan yang eksternal gitu, memberikan hukuman, nanti akan ada dampaknya. Nah, seperti ini dampaknya. Apabila kita memberikan motivasi secara eksternal, contohnya tadi hukuman ya, maka nanti murid itu tidak tahu gitu tuh, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Artinya begini, ketika misalnya tadi anak-anak kalian harus mengerjakan tugas, kalau tidak mengerjakan tugas nanti bapak akan berhukum. Ya,
gitu ya. Jadi di mindsetnya anak-anak itu, wah saya harus belajar nih, kalau tidak nanti apa ya, saya dihukum apa ya, sama ibu guru saya, apakah saya akan diberikan tugas, apakah akan saya diberikan hukuman seperti membersihkan toilet atau yang lain-lain. Jadi anak itu nantinya akan tidak tahu gitu apa yang akan terjadi, dan anak-anak juga nantinya tidak akan dilibatkan. Artinya apa tidak dilibatkan? Ada yang bisa mengatakan? Tidak bisa dilihat. Iya. Ketika kita memberikan hukuman ke anak-anak, kira-kira anak-anak akan dilibatkan nggak untuk memberikan hukuman tersebut? Contohnya misalnya, kamu pengen dihukum apa gitu sama guru? Dilibatkan tidak? Tidak. Tidak. Iya, tidak dilibatkan. Berarti itu secara personal dari gurunya gitu. Jadi eksternal itu karena semuanya itu dari orang lain, dari gurunya. Ada tanya ke muridnya, kamu pengen hukum apa? Berarti nanya ke murid. Biasanya seperti itu. Enggak saya. Enggak. Biasanya maksud saya bertanya. Kalau saya nggak pernah ngasih hukuman. Enggak pernah ngasih hukuman, berarti bagus ya. Ya, maksudnya motivasi eksternal tadi itu sebenarnya tidak sih kita guru ini, maksudnya kerjakan PR, kalau enggak nanti kamu saya itu. Iya, tidak. Paling kerjaan PR, nah itu aja udah kan. Nah, Nah, secara kesadaran sendiri iya, ya lakukan. benar. Itu dari internal. Iya, kan? bagus sekali. Iya. Jadi kamu PR kalau enggak kamu suruh hukum. Kamu hukum ini ya? Tidak. Ya. Alhamdulillah ya dia. Iya. Kalau tapi kelas 1 Mungkin kalau kelas 1 ada jalannya ya. Tiga nulisnya cepat, nanti ditinggal pulang. Nah, itu eksternal kok. Karena memang mungkin siswa kelas 1 kan belum memiliki kesadaran Iya, diri. belum. Jadi masih Motivasinya belum muncul gitu loh. iya, belum muncul. Kalau di kelas tinggi, kelas ketiga yang mana sudah muncul kesadaran dirinya. Ya. Nah, kemudian di sini ada hukuman, kemudian ada konsekuensi juga. Kalau konsekuensi sama tidak kira-kira ibu dengan hukuman? Enggak. Tidak. Apa perbedaannya kalau di konsekuensi? Lalu motivasi juga caranya Ya. lain, baru terima caranya yang lain. Boleh. Kan anak kecil sama anak muda itu besar lain mungkin ya. Kalau kelas 1 mungkin secara spontan, secara terus terang, misalnya anak-anak yang udah selesai nulis nanti dia istirahat. Kalau udah gede mah kelas tinggi, jangan bukan gitu caranya, kan ada teknik lain. Misalkan coba yang pertama selesai, itulah yang nilainya nomor 1. Ada motivasi. Saya nih coba minta hukuman. Boleh. Menurut saya perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu kan peraturannya, rule-nya dari kita sebagai gurunya. Contoh kayak tadi, nah buat PR, kalau enggak muter lapangan. Nah, aturan itu kan kita yang buat. Jadi anak-anak mau fokus, saya nanti akan itu. Nah, kalau konsekuensi itu biasanya di kelas saya itu kalau ada semacam ini ya, kalau tidak mengerjakan apa, kalau tidak piket, ayo maunya apa kamu? Denda atau apa silahkan berunding. Jadi konsekuensi itu perundingan, artinya hukumannya itu kita sama-sama diskusikan dengan anaknya. Jadi disepakatinya antara guru dengan murid. Kalau hukuman biasanya dari gurunya aja. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu Ibu. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Ibu Nurul bahwa tadi hukuman itu sifatnya tadi yang satu arah dari guru saja. Tetapi kalau konsekuensi itu biasanya ada kesepakatan dulu antara guru dengan murid. Kita membuat kesepakatan. Kalau memang ada yang istilahnya keluar kelas ketika jam pelajaran, kira-kira konsekuensinya apa? Atau misalkan ada yang datang terlambat, konsekuensinya apa? Jadi ada kesepakatan antara guru dengan murid. Tapi di situ konsekuensi juga sifatnya sama seperti hukuman, ada rasa ketidaknyamanan dari peserta didik. Jadi di dalam diri anak itu nantinya ada, wah iya ya, kalau saya datang terlambat atau kalau saya tidak masuk kelas akan mendapatkan hukuman ya. Jadi kan masih ada rasa ketidaknyamanan, ya ibu ya. Nah selanjutnya yang tadi yang restitusi. Nah, contoh restitusi itu seperti apa Ibu? Mungkin baru pertama kali mendengar ya? Restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses ini biasanya bersifat kolaboratif.
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika siswa memiliki masalah, maka kita selesaikannya dengan cara restitusi, bukan dengan cara hukuman atau konsekuensi, tapi dengan cara restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ini seperti diskusi, ya. Tapi di sini tidak ada hukuman dan semuanya ini atas kesadaran siswa sendiri, tidak ada paksaan, tidak ada imbalan. Jadi pure benar-benar dari diri sendiri, ini ke restitusi, gitu, kesadaran dirinya, ya. Nah, untuk selanjutnya buat nyaman ya kalau kita restitusi. Nanti ada contohnya juga dalam bentuk video penerapan segitiga restitusinya. itu bisa itunya sama gurunya enggak itu? Iya, iya. Jadi kolaborasi antara guru dengan murid. Gitu. Kalau memang misalnya nanti nih, biasanya kan kita sering menemukan di kelas ada siswa yang bertengkar ya Bu ya, bertengkar antara dua pihak. Nah, kemudian kita sebagai guru, kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika kita melihat siswa kita yang bertengkar? Hanya masih Tidak masalah itu apa? Iya. Kita tidak ada kesalahan tersebut, tapi sumber masalahnya itu apa? Iya, dan itu Tidak dapat iya. diselesaikan. Itu namanya proses restitusi. Jadi kita kolaborasi dulu, kita bicarakan dulu permasalahannya apa gitu. Tanpa menghakimi siapa yang salah dan siapa yang benar gitu. Kita lanjut ya Ibu. Next. Next. Nah, yang tadi kita bahas adalah restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ayo Ibu kita perhatikan bersama-sama apakah selama ini kita mengajar di kelas posisi kontrol kita itu sebagai apa? Apakah kita sebagai penghukum? Tidak ya Ibu ya? Tidak. Sebagai pembuat merasa bersalah? ya, masa gurunya jadi buat masalah? Tidak ya? Kemudian apakah sebagai teman? Iya, Sebagai teman? Terkadang ya. Sebagai pemantau hanya melihat memonitor siswa? Ada? Ada? Ada. Oke. Iya betul sekali. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Manajer ini tingkatannya yang lebih tinggi. Untuk contohnya nanti akan saya berikan videonya ya, Ibu-ibu. Selanjutnya, nah ini contohnya dulu, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, posisi kontrol yang pertama, jika kita posisinya sebagai penghukum, maka yang akan kita lakukan adalah ketika anak-anak itu tidak memakai atribut yang lengkap, maka gurunya akan memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Contoh nih, ya, contohnya. Berarti ini adalah posisi kontrol gurunya sebagai penghukum, gitu. Nah selanjutnya, untuk contoh yang membuat merasa bersalah. Di sini ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap. Lalu gurunya menyampaikan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. selalu itu ada tuh, sering. Dengan ada kata-kata kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu guru, itu artinya guru tersebut memiliki posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Dengan berkata kamu selalu saja mengecewakan guru, nanti dalam mindset anak itu, oh iya ya, saya ini sepertinya selalu aja ya buat guru susah, buat guru. Jadi akan ada rasa bersalah pada diri murid. Seperti itu ya. Ada yang pernah di posisi ini? Iyalah. Ya, kita manusia, saya pun pernah, semuanya pernah. Ya, gitu. 20 tahun lah Pernah. Siwan. Oke, contoh yang selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman. Di sini ada contohnya yang tadi masih sama, kasusnya tidak memakai atribut lengkap. Yang dilakukan guru adalah, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah biasanya kan adanya seperti itu ya. Berarti jika kita berbicara seperti itu kepada murid, artinya kita berada di posisi kontrol sebagai teman. Biasanya bahasanya santai, ya, dengan anak murid, tidak dengan nada tinggi, dan nadanya rendah biasanya kalau di posisi teman. Nah selanjutnya
posisi pemantau. Contohnya bagaimana? Contohnya apabila ibu guru mengucapkan kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Apabila ibu guru pernah mengucapkan kata-kata seperti ini, artinya ibu guru itu berada di posisi sebagai pemantau. Ya, jadi pemantau di sini sekilas seperti mau memberikan hukuman, tetapi memberikan pilihan yang lain. Ya, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli kok atributnya ke sekolah, ke koperasi sekolah. Ya. Kalau biasanya kan setelah nanti pulang minta ke orang tuanya untuk beli. Nah, betul sekali. Yang Jadi itu maksudnya pemantau atau teman? pemantau. Kalau Tapi teman ada peraturan, nggak koordinasi nanti pulang-pulang minta ke orang tuanya, gitu kan? Itu kan enak ngomongnya beliin gitu. Pemantau itu maksudnya. pemantau. Jadi teman dengan pemantau ini sebenarnya hampir sama. Perbedaannya apa? Kalau teman ini artinya kita mendidik murid-murid kita itu untuk selalu bergantung kepada kita. Kalau teman. ini ada temannya. Iya. Lain kali gitu kan. Kalau di pemantau tadi seperti ibu bilang ada pilihan di sini. Jadi anak tuh masih diberikan kesempatan untuk berpikir, tidak bergantung pada guru. Tapi kalau yang tadi teman ada kata-kata ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Artinya kan nanti murid kita pikir, ah ya udahlah nggak apa-apa. Sebenarnya tidak baik juga kalau kita kalau kita menempatkan dia sebagai teman. Betul. Anak-anaknya orang aku juga. Nah begitu, Iya. betul. Jadi Jadi harus tegas, jangan menurut. iya betul sekali. Ya betul ya. Betul ya. Kalau kritik biasanya saya mau baca kurang menghargai, baca kurang menghargai. Iya kalau kita menempatkan itu sebagai teman. Baik, kita lanjut ya Ibu. Yang tadi kita sudah melihat contoh penerapan posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau. Yang sekarang kita akan lihat adalah posisi sebagai manajer. Di kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut lengkap, maka posisi manajer adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik untuk diterapkan kita sebagai guru. Kenapa? Karena dalam posisi manajer ini tidak ada hukuman, tidak ada imbalan, tidak ada istilahnya konsekuensi, tetapi di sini adalah yang memunculkan kesadaran diri. Ya, kira-kira kamu tahu tidak kesalahan kamu itu apa? Kalau guru saya tidak memakai atribut. Nah, kalau kamu tahu kesalahan kamu, bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya dengan cara membeli atribut dan masaknya, gitu kan? Jadi kita memberikan arahan kepada peserta didik kita untuk berpikir, bukan memberikan solusi, tapi mencari solusi, gitu. Dan selain itu juga dalam posisi manajer ini kita tidak menyalahkan. Kamu harusnya pakai ini, tidak seperti itu. Diberikan arahan, kamu nanti ke depannya apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak melanggar aturan seperti ini lagi. Saya akan menjaga tertib atau saya akan mengurangi kesalahan yang telah saya lakukan, ibaratnya seperti itu. Jadi ini ada di posisi manajer adalah posisi yang paling tinggi dan paling baik untuk kita terapkan sebagai guru. Ya, bagaimana Ibu? Setuju tidak? Setuju ya, karena di posisi manajer ini kita sebagai guru adalah membuka anak didik kita itu untuk berpendapat, kemudian untuk mencari solusi, dan yang paling penting adalah menumbuhkan nilai-nilai keyakinan. Nah, nanti kita akan lihat contohnya dalam bentuk video di segitiga restitusi. Ya, oke kita lanjut saja. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas atau sering disebut dengan kesepakatan kelas. Di sini, menurut dosen, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, biasanya di awal-awal pelajaran baru kita sering membuat peraturan kelas ya. Nah, apa sih bedanya peraturan kelas
dengan keyakinan atau kesepakatan kelas kira-kira sama atau tidak? Berbeda. Kalau peraturan itu Kalau peraturan itu dari gurunya, kalau kesepakatan kelas itu dari anak murid. Iya, betul. sekali. Jadi kalau tadi peraturan itu diserahkannya kepada gurunya, harus ada aturan. Tetapi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu yang kita sepakati secara bersama-sama. Siswa itu dilibatkan untuk membentuk keyakinan kelas. Dan yang selama ini mungkin Bapak Ibu pernah menerapkan di peraturan atau di keyakinan kelas. Kalau umpamanya keyakinan atau peraturan itu anak membuat sendiri tanpa ada gurunya, masuknya ke mana? Keyakinan. Keyakinan, Iya. walaupun tanpa gurunya. Iya. Karena Tapi sebenarnya sudah kejadian kayak gitu Bu Tini. Saya masuk, ada pun peraturan anak. Saya juga kaget. Nah ini siapa yang bikin? Anak-anak sendiri. Dia dari tempel sendiri. Rasakan selama gurunya kan menghargai saja. Cuma saya baca itu peraturannya itu didendanya pakai nominal, gitu kan ya. Saya kaget kan. Ya udahlah itu masuk dalam peraturan aja. Kalau umpamanya real mengajarkan, gitu kan ya. Kalau nominal itu masuknya apa itu? Tapi kalau misalkan bentuknya nominal itu lebih ke peraturan ya Bu ya. Karena keyakinan kelas ini sifatnya tidak mengikat. Artinya ini Ini peraturan kan ada gurunya yang Iya. membuat. jadi peraturan. Gurunya jadi dilibatkan sama mereka itu. Jadi kalau misalkan peraturan kelas itu kan harus ada aturan tertentu yang kita buat. Misalnya tadi ibu gurunya yang buat peraturan seperti ini dan murid-murid itu hanya mengikuti saja. Ya itu kan peraturan. Iya. Tapi kalau keyakinan kelas ini dari siswa sendiri. Oh saya pengen nih membuat keyakinan kelas di kelas ini. Saya pengen kelas kita itu bersih. Saya pengen kelas saya itu tidak berisik gitu. Ya, berarti itu masuknya ke keyakinan kelas atau ke kesepakatan kelas. Jadi keyakinan atau kesepakatan kelas ini yang memunculkan adalah peserta didik kita. Dan tentunya dengan kesepakatan bersama. Gitu. Jadi kalau ini kan kalau misalkan membuat kesepakatan kelas kan nanti anak-anaknya lebih enak untuk melaksanakannya ya dibandingkan dengan peraturan kelas. Begitu Ibu. Selanjutnya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Ini contoh saya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Kita lihat sebentar ya. Videonya saya percepat karena gerakannya cepat, padahal sebenarnya tidak. Jadi ini untuk kecepatannya saya percepat gitu. Jadi kita bisa lihat dulu ya untuk contoh membuat keyakinan kesepakatan kelas. Karena saya berkomentar. Jadi pada kegiatan membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, kita sebagai guru memfasilitasi. Kita memberikan kertas atau stick note untuk dituliskan siswa dan kemudian ditempelkan bersama-sama. Jadi ini benar-benar kesepakatan kelas itu yang anak-anak buat sendiri tanpa adanya aturan dari ibu gurunya. Dan memang sebaiknya untuk membuat keyakinan dan kesepakatan kelas ini
awal ajaran baru. Tapi jika memang di dulu saat ini belum membuat kesepakatan kelas, bisa mulai saat ini juga diterapkan. Cukup ya untuk videonya? Oke, cukup. Mungkin ada yang memberikan masukan dari video ini? Berarti setelah anak-anak itu menuliskan kemudian menempelkan gurunya juga kan, maksudnya yang melibatkan yang kemudian yang memasukkan mana yang baik, mana yang enggaknya, juga yang memilih-milih, yang memutuskan mana itu yang jadi peraturan kelas mana tidak. Ya, untuk memutuskan ini kita bersama-sama. Jadi di awal membuat kesepakatan kelas, kita berikan kesepakatan atau keinginan kelas yang dibuat ini harus yang positif ya, jangan yang negatif. Kadang kan anak-anak ada yang mau, saya mau di kelas itu makan sambil belajar atau yang pokoknya yang negatif-negatif gitu. Ada juga yang anak-anak sudah tuliskan di kesepakatan tersebut. Dan kita tugas guru adalah memilah dan memilih betul. Kesepakatan kelas itu ada sanksinya enggak? Tidak ada. Ada dari anak-anak itu. Tidak. Kan kita semuanya keinginan anak itu kan harus ada itu juga kan sanksinya. Iya. Termasuk kayak itu situ. Jadi untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini tidak ada sanksi karena semuanya benar-benar dari anak sendiri. Makanya benar-benar kita sepakati. Kira-kira sudah sepakat atau belum kita membuat seperti ini? Contohnya bagaimana? Contohnya kalau di kelas saya misalkan anak-anak itu menjaga sopan santun, tidak berbicara kasar. Nah kira-kira coba anak-anak bisa tidak berbicara tidak kasar? Kan ada juga yang ngejek-ngejek gitu ya, yang ngomongin orang tuanya gitu. Bisa tidak? Coba ditanyain dulu satu persatu. Kalau ada yang tidak bisa, kira-kira kenapa? Saya tidak mau Bu, kenapa alasannya harus diberikan dulu? Harus dipancing dulu. Kenapa kamu tidak mau membuat istilahnya sama seperti teman-teman yang lain, membuat keyakinan kelas seperti ini? Dengan berbicara seperti itu, nanti dengan sendirinya yang sudah saya katakan, anak tuh oh ya Bu. Cuma memang sebenarnya di sini memang ada sedikit kepaksaan untuk anak-anak yang tidak mau diatur, ya. Makanya sebenarnya kan peraturan kelas kan tidak boleh mengatur ya. Dengan kesepakatan kelas ini kan anak-anak artinya dengan kesadaran sendiri membuat apa yang dia inginkan di kelas. Tapi karena itu anak-anak itu ada waktu itu beberapa peraturan yang seperti itu mentaati dari maksudnya. untuk kesepakatan kelas ini, Melaksanakan tidak gitu. nah untuk kesepakatan kelas ini karena di sini kan masih baru, jadi ada yang sudah mematuhi atau menjalankan keyakinan dan ada yang belum, tetapi masih bertahap. Ya, oke kita lanjut aja ya Bu ya. Lanjut ya. Lanjut ke restitusi tadi. Restitusi kan tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya. Nah di sini ada restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 penerapan yang bisa kita lakukan untuk membentuk diri kita sebagai guru di posisi kontrol manager. Ya, tadi kan yang paling tinggi posisi manager. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita ingin memposisikan diri kita sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi, yang pertama yaitu kita buat menstabilkan identitas dulu. Bagaimana caranya menstabilkan identitas ini adalah prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Caranya kita tanyakan kepada siswa bahwa berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Jadi kita ngobrol dulu sama anak murid ketika anak murid itu melakukan kesalahan. Bukan langsung menjudge kamu kenapa, kamu ini jangan seperti itu. Tapi kita ngobrol perlahan dulu, kita tanyakan dulu. Ini adalah menstabilkan identitas. Yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Setiap anak yang melakukan kesalahan
pasti punya alasan kan ya. Ya kayak tadi bertengkar itu alasannya kenapa? Gitu. Nah tanyakan sama kita sebagai guru, kamu pasti punya alasan kan melakukan itu? Atau bisa juga berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Atau juga bisa kata, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Atau kamu melakukannya karena kamu ingin mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contohnya kemarin saya ada kasus ya Bu ya, di kelas 5, Iwan itu suka mengejek orang tuanya Afika. Padahal kan sudah ada di keyakinan dan dia juga sudah memahami, tetapi dia masih tetap saja. Kemudian saya tanya, kamu kenapa? Kamu pasti melakukan itu karena ada alasannya kan? Iya, ada alasannya. Apa alasannya? Karena Afika mengejek saya, mengata-ngatai saya, Iwan pacarnya ini. Jadi dia marah gitu. Nah, setelah saya tanyakan, kamu alasannya apa seperti itu? Kamu pasti berbuat itu istilahnya tidak spontan kan? Pasti ada alasannya. Iya Bu. Setelah saya bertanya seperti itu, maka saya akan melanjutkan ke keyakinan. Tanya ke Iwan, apa yang kamu lakukan itu kira-kira sudah baik atau belum? Sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Jadi di sini di menanyakan keyakinan ini kita gali siswa kita ini untuk memiliki nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan. Nah dengan sendirinya Iwan menjawab, iya Bu, saya salah. Saya sudah menghina orang lain. Saya tidak menghormati orang lain. Nah dari situ akan timbul keyakinan pada diri seseorang. Jadi itu contoh yang saya terapkan kepada anak didik saya di kelas 5 dengan menggunakan segitiga restitusi. Begitu. Nah, Ibu, di sini ada contoh video saya dalam menerapkan segitiga restitusi posisi sebagai manajer. Dapat menghargai perbedaan agama. Dan dulu sangat menghargai di dalam Alkitab merupakan tidak lebih buruk dari yang tadi seperti tidak dipukul. Betul? Betul Bu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan yang aku lakukan tadi dengan marah dan memukul meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya melakukan itu karena saya emosi Bu. Lalu keyakinan kelas seperti apa yang kita lakukan? Saling menghormati antara teman Bu. Apakah menurut kita saling menghormati antara teman itu penting? Ya penting Bu. Jika menghormati antara teman itu penting, apa yang akan kita lakukan? Harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia untuk memperbaiki hal itu? Bersedia Bu. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah apabila ada yang berbeda agama saya Bu. Dan jika itu terulang lagi, saya akan lapor ke Ibu Guru. Nah, tepat sekali apa yang akan kamu lakukan ketika semangat ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama, sekarang kita boleh kembali ke dalam kelas. Baik Bu, terima kasih. Afika. Baik Ibu, itu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Mungkin dari video yang sudah saya tampilkan ini ada gambaran ya Ibu tentang posisi kita sebagai manajer dan bagaimana ketika di kelas ataupun di luar kelas kita menghadapi masalah dengan siswa, bagaimana cara memperlakukannya seperti apa, itu kita bisa contoh seperti ini. Jadi untuk menerapkan posisi manajer yaitu bisa menggunakan segitiga restitusi dengan berapa langkah? Ada berapa langkah Ibu?
Ada 3. Yang pertama yang tadi menstabilkan identitas, jadi tanya jawab dulu. Ya. Jadi ditenangkan dulu siswanya. Apalagi kalau misalkan kita menghadapi siswa yang bertengkar, pasti kan lagi sedang emosi-emosinya. Nah, jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita ngobrol santai dulu. Jadi seolah kita tuh seperti seperti mendukung gitu apa yang dilakukan. Padahal kita sedang mencoba membuat keyakinan pada diri ini bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Ya. Nah, yang selanjutnya tadi yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru dijelaskan kamu salah seperti ini, itu divalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dari apa yang kamu lakukan tersebut, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar, sesuai tidak sebenarnya dengan diri kamu, sesuai dengan nilai-nilai yang kalian anut atau yang kalian miliki. Tidak sesuai, apa yang tidak sesuai, nah disitu kita jelaskan. Ya, mungkin itu ibu-ibu, saya minta tanggapannya dari Ibu Dewan Guru terkait dengan video contoh penerapan segitiga institusi. Boleh, siapa yang mau menyampaikan tanggapannya? Ayo, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi tentang video yang barusan kita lihat. Jadi awalnya memang pertama kita masuk kelas itu harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memang harus dibuat dari siswa sendiri. Kemudian apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau di kelas tersebut supaya mereka nyaman, kita sebagai guru hanya meluruskan saja. Kemudian setelah itu kalau umpamanya ada masalah-masalah yang setiap hari kita hadapi, kita bisa menerapkannya. Contohnya tadi ya, keyakinan kelas yang dilanggar oleh Vika ini, walaupun dia juga tadinya merasa tersakiti, terbuli oleh Iwan, tapi dia juga kan membalasnya, dia juga melanggar keyakinan kelasnya. Jadi dia menyadari setelah mengajak berbicara pelan-pelan, ya Bu saya salah. Ternyata keyakinan yang mereka buat sendiri dia langgar. Kemudian setelah itu solusinya, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya mau melanggar keyakinan yang telah kami buat. Jadi contoh video ini memang cocok dan harus kita ikuti ya Ibu ya. Demikian, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan terus. Terima kasih banyak Ibu Nurul atas tanggapannya. Memang posisi kita sebagai guru itu memang harus di posisi manajer ya Ibu. Jadi yang posisi menghukum, kemudian teman, kemudian membuat merasa bersalah dan memantau itu perlahan-lahan harus kita jalankan. Kita harus menuju ke posisi manajer dengan cara apa? Dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nurul. Kalau kita kan memang harus sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian kita juga sebagai guru itu harus memiliki perubahan. Ya, kita harus upgrade diri kita supaya bisa memberikan pembelajaran kepada siswa, pada anak-anak didik kita. Kita harus menumbuhkan keyakinan-keyakinan kepada anak didik kita supaya kelak anak-anak didik kita bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat, yang memiliki akhlak dan karakter yang baik bagi khususnya bagi orang tuanya, keluarganya, agamanya dan negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan. Ya. Masih ada? Tidak ada, sudah cukup. Terima kasih kepada Ibu Guru SDN Banjarnegara atas waktunya. Terima kasih atas tanggapannya. Semoga ke depan kita bisa menjadi seorang pendidik sekaligus seorang guru yang bisa menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi dan bisa memposisikan diri kita menjadi posisi yang paling tinggi, yaitu posisi sebagai manajer. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada
salah kata ataupun salah perbuatan yang telah saya lakukan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri pertemuan kita konferensi pada hari ini dengan membaca halaman hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afika, Ibu lihat sepertinya kamu sedang marah ya? Iya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang membuat kamu marah? Saya marah karena Iwan mengejek dan menghina agama saya, Bu. Saya tidak suka agama saya dihina begitu, Bu. Iya Afika, jika Ibu menjadi Afika dan ada orang lain yang menghina agama Ibu, tentu Ibu pun akan marah. Lalu, apa yang Afika lakukan terhadap Iwan? Saya marah dan tanpa sadar menggebrak meja dengan sangat keras.
Oh begitu, tindakan yang kamu lakukan itu tentu ada alasannya kan? Iyalah Bu, saya melakukan seperti itu karena Iwan tidak menghormati agama saya. Seharusnya kita kan saling menghormati agama masing-masing. Iya betul sekali, seharusnya Iwan dapat menghargai perbedaan agama. Dan Ibu sangat menghargai tindakan Afika yang dilakukan tidak lebih buruk dari yang tadi seperti tidak memukul, betul? Betul Bu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan yang Afika lakukan tadi dengan marah dan memukul meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya melakukan itu karena saya emosi Bu. Lalu, keyakinan kelas seperti apa yang Afika langgar? Saling menghormati antara teman Bu. Apakah menurut Afika, saling menghormati antar teman itu penting? Ya penting Bu. Jika menghormati antar teman itu penting, apa yang akan Afika lakukan? Harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia untuk memperbaiki hal itu? Bersedia Bu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah apabila ada yang mengejek agama saya Bu. Dan jika itu terulang lagi, saya akan lapor ke ibu guru. Wah, tepat sekali apa yang akan kamu lakukan, Afika. Tetap semangat ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama, sekarang Afika boleh kembali ke dalam kelas. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatu Humairah, guru kelas 3 SDN Banjar Utara. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif, saya mempelajari posisi kontrol guru. Ternyata selama ini posisi yang saya lakukan kurang tepat dan guru seharusnya berada di posisi manajer. Selain itu, saya juga mempelajari bagaimana cara membuat kesepakatan kelas sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.